Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rana Fatunada dengan tiga disiplin terakhir 101. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab elips. Elips ialah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jarak ke titik tertentu atau titik fokus dan terhadap garis tertentu direktris. Tepat yaitu sama dengan E dan nilai E sendiri yaitu kurang dari 1. Bisa lihat dari gambar sebelah yaitu F ini fokusnya, D ini direktris, P aksen ini jarak P ke direktris D, P pada elips, maka PF per P aksen sama dengan E, dengan nilai E kurang dari 1. Untuk istilah-istilah pada elips sendiri yaitu yang pertama, F1 dan F2 itu disebut dengan fokus. Kemudian D1, D2 ini disebut dengan direktris. Jika P pada elips, maka P F1 per P D1 sama dengan P F2 per P D2 sama dengan E, dengan nilai E kurang dari 1. Yang ketiga yaitu V1, V2, T1, T2 ini merupakan puncak elips. Untuk O sendiri yaitu pusat elips dengan jarak OV1 itu sama dengan OV2 atau bisa disimbolkan dengan A. Kemudian OF1 ini bisa disimbolkan dengan C dan jaraknya sama dengan O ke F2. Kemudian OT1 ini bisa disimbolkan dengan B dan jaraknya sama dengan O ke T2. P1, V2, dan T1, T2 ini merupakan sumbu simetri, sedangkan V1, V2 ini bisa disebut dengan sumbu panjang yang nilainya yaitu 2A dengan penjabaran OV1 ditambah OV2 sama dengan A ditambah A sama dengan 2A. Kemudian T1, T2 ini disebut dengan sumbu pendek dengan nilai 2B, yaitu penjabarannya OT1 ditambah OT2 sama dengan B ditambah B sama dengan 2B. Tali busur yang melalui fokus itu disebut dengan tali busur fokus. Kemudian tali busur fokus yang tegak lurus dengan sumbu panjang itu disebut dengan lactus rectum. Di sini lactus rectumnya yaitu AB dan CD. Kemudian yang terakhir yaitu ruas garis penghubung fokus dengan titik pada elips disebut jari-jari fokus. Persamaan umum elips diketahui koordinat P yaitu alfa, beta, kemudian koordinat F1 alfa plus C, di mana yang mengalami perubahan itu X-nya, maka alfa plus C, beta, kemudian F2 yang mengalami perubahan yaitu X-nya, koordinatnya menjadi alfa min C, beta. Kemudian T1 yang mengalami perubahan yaitu di sumbu Y-nya, koordinatnya menjadi alfa, beta ditambah B. Kemudian T2 yang mengalami perubahan juga pada sumbu Y-nya, yaitu koordinatnya menjadi alfa, beta dikurangi B. Mencari persamaan direktris, PF1 sama dengan C, dan PV1 sama dengan A. Dengan nilai A lebih besar dari C. Nilai A lebih besar dari C. Untuk V1 sendiri, koordinatnya yaitu alfa plus A, beta, dan untuk V2 sendiri yaitu koordinatnya alfa, alfa min A, beta pada elips, sehingga P1 F1 per V1D sama dengan E, di mana jarak V1 F1 ini yaitu A min C, ini A min C,
Kemudian jarak V1 ke D yaitu PD min A. Sehingga menjadi A min C per PD min A sama dengan E. Kemudian kedua ruas dikali PD min A. Sehingga menjadi A min C sama dengan E dikali PD min A. Kemudian untuk persamaan kedua yaitu V2 F1 per V2D sama dengan E dengan nilai V2 F1-nya itu A plus D. Kemudian V2D-nya ini nilainya PD plus A. Maka menjadi A plus C per PD plus A sama dengan E. Dengan setiap ruas kita kalikan dengan PD plus A, sehingga menjadi A plus C sama dengan E dikali PD plus A. Ini persamaan kedua. Kemudian kedua persamaan ini kita jumlahkan sehingga menghasilkan PD sama dengan A per E. Nah, setelah itu kedua persamaan ini juga kita kurangkan sehingga menghasilkan C sama dengan E kali A. Jadi persamaan direktis D1 adalah X sama dengan alfa ditambah A per E. Kemudian yang kedua mencari hubungan antara A, B, dan E. Yaitu dengan cara T1F1 per T1 T sama dengan T1F1 per PD sama dengan E. Kemudian setiap ruas kita kalikan dengan PD sehingga menjadi T1F1 sama dengan EPD sama dengan A per E. Nah, A per E-nya dari sini, nilai PD-nya A per E. Sama dengan A. Kemudian PT1 kuadrat sama dengan T1 F1 dikuadratkan dikurangi P F1 kuadrat sama dengan B2 sama dengan A. B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat. Kemudian nilai C kuadrat itu yaitu E kuadrat A kuadrat sehingga menjadi B kuadrat sama dengan A kuadrat min A kuadrat dikali E kuadrat sama dengan B kuadrat sama B kuadrat sama dengan A kuadrat dalam kurung 1 min E kuadrat. Nah, kemudian ketiga yaitu menentukan kembali persamaan umum elit. Misalkan titik K yaitu koordinatnya XK min YK pada elit dengan F1 alfa plus C, beta dan KK adalah jarak K ke direktis D1, maka K aksen koordinatnya yaitu alfa ditambah A per E, YK. Nah, sini kita menggunakan rumus F1K per K aksen sama dengan E. Kemudian setiap ruas kita kalikan dengan K aksen sehingga menjadi F1K sama dengan E dikali K aksen. Nah, kemudian kita menggunakan jarak titik ke titik sehingga akar delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat ini sama dengan akar XK min A plus C kuadrat. A plus C ini nilai Y-nya, nilai X-nya ditambah dalam kurung YK min beta kuadrat sama dengan E akar XK min alfa plus A per E kuadrat
ditambah YK min YK kuadrat. Nah, setiap ruas ini kita kuadratkan untuk menghilangkan akarnya, sehingga menjadi XK min A min C kuadrat ditambah YK min beta kuadrat sama dengan E kuadrat XK min A min alfa min A per E kuadrat. Sehingga kita sederhanakan lagi sehingga mendapatkan hasil yaitu XK min alfa kuadrat per alfa ditambah YK min beta kuadrat per A kuadrat dikali 1 min E sama dengan 1. Karena pengambilan titik K sembarang pada elips, maka jika koordinat titik K dijalankan, maka diperoleh X min A kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dengan cara yang sama seperti di atas, untuk direktris B2 dan fokus F2 juga akan diperoleh X min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadi persamaan umum elips dengan pusat P yaitu alfa, beta dan sumbu-sumbunya sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat dengan A lebih besar dari B yaitu X min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini untuk elips horizontal. Kemudian dengan cara yang sama juga, maka persamaan umum elips dengan pusat P yaitu alfa, beta dan sumbu-sumbunya sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat dengan A kurang dari B, maka persamaannya menjadi X min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini merupakan persamaan elips vertikal. Sedangkan jika pusat elips itu P-nya koordinatnya 0,0 dan A lebih besar dari B, maka persamaan umum elipsnya yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini untuk elips horizontal. Dan juga jika pusat dari elips itu P-nya koordinatnya 0,0 dan nilai A-nya lebih kecil dari B, maka persamaan umum elipsnya yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini untuk elips vertikal. Istilah-istilah dan sifat-sifat pada elips dengan pusat P, alfa, beta ada sebagai berikut. Titik pusat yang pertama titik pusat di alfa, beta. Yang kedua, fokus F1-nya itu koordinatnya alfa plus C, beta, dan koordinat F2-nya yaitu alfa min C, beta, dengan nilai A lebih besar dari B, dan C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Jika A kurang dari B, maka nilai C kuadrat yaitu sama dengan B kuadrat min A kuadrat. Maka F1 dengan koordinat alfa, beta plus C dan F2 dengan koordinat alfa, beta min C. Yang ketiga, eksentrisitas E sama dengan C per A jika A lebih dari B dan E sama dengan C per B jika A kurang dari B. Yang keempat yaitu direktris D1, persamaan D1-nya yaitu X sama dengan A plus A per E, persamaan direktrisnya D1 yaitu X sama dengan alfa plus A per E, dan persamaan D2-nya yaitu X sama dengan alfa min A per E. Ini untuk nilai A lebih besar dari B. Nah, kalau nilai A kurang dari B,
maka persamaan D1-nya menjadi Y sama dengan beta ditambah B per E, dan D2-nya menjadi Y sama dengan beta dikurangi B per E. Yang kelima, sumbu X dan sumbu Y adalah sumbu simetri. Dan jika A lebih besar dari B, maka sumbu X adalah sumbu panjang dan sumbu Y adalah sumbu pendek. Jika A kurang dari B, maka sumbu X adalah sumbu pendek dan sumbu Y adalah sumbu panjang. Yang keenam, log to rectum X sama nilai X sama dengan alpha plus C dan X sama dengan alfa min C. Jika sumbu X adalah sumbu panjang. Jika sumbu Y sumbu panjang, maka Y sama dengan beta plus C dan Y sama dengan beta min C adalah log rectumnya. Yang ketujuh yaitu titik puncak elips, yaitu titik potong elips dengan sumbu-sumbu simetri, yaitu A dengan koordinat A plus alfa, beta, kemudian koordinat alfa min A, beta, kemudian koordinat alfa, B plus beta, dan koordinat alfa, B min beta. Yang keempat, yaitu pembahasan persamaan garis singgung elips. Yang pertama, persamaan garis singgung elips jika diketahui gradiennya. Misalkan persamaan garis dengan gradien M adalah Y sama dengan MX plus B, dan persamaan elipsnya itu X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Absis titik potong antara garis dan elips diperoleh dari X kuadrat per A kuadrat plus MX plus B kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini kita substitusikan nilai Y sama dengan MX plus B ke Y kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat. Nah, sehingga menjadi ini. Kemudian kita samakan penyebutnya, dan setelah itu kita kalikan setiap ruas dengan A kuadrat dikali B kuadrat, sehingga menjadi B kuadrat X kuadrat ditambah A kuadrat dalam kurung MX plus B kuadrat sama dengan A kuadrat dikali B kuadrat. Kemudian kita jabarkan sehingga menjadi B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat dikali X kuadrat ditambah 2A kuadrat MPX ditambah A kuadrat P kuadrat min A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Nah, karena garis X sama dengan MX plus P akan menyinggung elips X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka titik potongnya harus berimpit. Hal ini terjadi jika diskriminan dari persamaan 1 sama dengan 0. Maka D sama dengan 2A kuadrat MP kuadrat dikurangi 4B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat dikali A kuadrat P kuadrat min A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Nah, ini itu nilai B-nya, kemudian ini nilai A-nya, dan ini nilai C-nya. Kemudian kita sederhanakan sehingga menjadi P kuadrat sama dengan B kuadrat plus A kuadrat dikali M kuadrat. Sehingga P sama dengan plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Nah, jika jadi persamaan garis singgung dari persamaan elips X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 1, dengan gradien M adalah Y sama dengan MX plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat,
Dengan cara yang sama juga dapat diperoleh persamaan garis singgung pada elips yang berpusat P koordinatnya alfa, beta dengan X min A kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dengan gradian M adalah Y min beta sama dengan M dalam kurung X min A plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Kemudian yang kedua yaitu persamaan garis singgung elips jika diketahui titik singgungnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari persamaan garis singgung pada elips dengan titik singgungnya T, X1, koordinatnya X1, Y1. Misalkan persamaan elipsnya itu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, dan P koordinatnya yaitu X2, Y2 merupakan suatu titik pada elips, maka berlaku X2 kuadrat per A kuadrat ditambah Y2 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian kita samakan penyebutnya terlebih dahulu sehingga menjadi B kuadrat X2 kuadrat plus A kuadrat Y2 kuadrat per A kuadrat B kuadrat. Ini itu kita setiap ruasnya sama dengan 1. Setiap ruasnya kita kalikan dengan A kuadrat B kuadrat sehingga menjadi B kuadrat X2 kuadrat ditambah A kuadrat Y2 kuadrat sama dengan A kuadrat dikali B kuadrat. Ini persamaan keduanya. Kemudian karena T koordinatnya itu X1, Y1 pada elips, maka berlaku X1 kuadrat per A kuadrat ditambah Y1 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Atau B kuadrat X1 kuadrat ditambah A kuadrat Y1 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Ini persamaan ketiganya. Nah, dari persamaan 2 dan 3 itu diperoleh B kuadrat X2 kuadrat ditambah A kuadrat Y2 kuadrat sama dengan B kuadrat X1 kuadrat ditambah A kuadrat Y1 kuadrat. Nah, kemudian kemudian kita kelompokkan B1 dengan B dengan B, A dengan A sehingga menjadi min B kuadrat dalam kurung X1 kuadrat min X2 kuadrat sama dengan A kuadrat Y1 dalam kurung Y1 kuadrat min Y2 kuadrat. Nah, kemudian kita sederhanakan sehingga kita memiliki persamaan keempat, yaitu min B kuadrat dalam kurung X1 plus X2 per A kuadrat dalam kurung Y1 per Y2 sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2. Kemudian persamaan garis PT adalah Y min Y1 sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2 dikali X min X1. Nah, ini persamaan 5. Dari persamaan 4 dan 5 itu diperoleh Y min Y1 sama dengan min B dikali X1 plus X2 per A2 dikali Y1 plus Y2. Kemudian dikali X min X1. Nah, jika P mendekati T sedemikian sehingga P berhimpit dengan T, maka X2 sama dengan X1 dan Y2 sama dengan Y1 sehingga persamaan 6 itu menjadi Y min Y1 sama dengan min B kuadrat per A kuadrat dikali 2X1 per 2Y1 dikali X min X1. Kemudian setiap ruas kita kalikan dengan A kuadrat 2Y1 sehingga menjadi
Y min Y1 dikali A kuadrat Y1 sama dengan min B kuadrat X1 dikali X min X1. Kemudian kita sederhanakan sehingga kita memiliki persamaan 7, yaitu X1 X per A kuadrat ditambah Y1 Y per B kuadrat sama dengan X1 kuadrat per A kuadrat ditambah Y1 kuadrat per B kuadrat. Nah, karena X1 kuadrat per A kuadrat ditambah Y1 kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 1, maka persamaan 7 menjadi X1 X per A kuadrat ditambah Y1 Y per B kuadrat sama dengan 1. Jadi, persamaan garis singgung pada elips X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, dengan titik singgungnya koordinatnya T, koordinat T yaitu X1, Y1 adalah X1 dikali X per A kuadrat ditambah Y1 Y per B kuadrat sama dengan 1. Untuk elips yang persamaannya X min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka persamaan garis singgungnya dengan titik singgung X1, Y1 yaitu X1 min alfa dikali X min alfa per A kuadrat ditambah Y1 min beta dikali Y min beta sama dengan Y min beta per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian yang ketiga yaitu persamaan garis singgung elips melalui satu titik di luar elips. Selanjutnya kita akan mencari persamaan garis singgung pada elips yang melalui titik T yaitu koordinatnya X0, Y0 di luar elips. Misalkan persamaan elipsnya X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dan titik A koordinatnya X aksen, Y aksen, suatu titik singgung. Persamaan garis singgung di A, yaitu X aksen X per A kuadrat ditambah Y aksen Y per B kuadrat sama dengan 1. Karena titik A pada elips, maka memenuhi X aksen kuadrat ditambah A kuadrat ditambah Y aksen kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 1. Karena garis singgung melalui T, maka memenuhi X aksen X0 per A kuadrat ditambah Y aksen Y0 per B kuadrat sama dengan 1. Dari persamaan 8 dan 9 dapat dicari X dan Y, sehingga kita memperoleh persamaan garis singgungnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.